dan kontroversi. Setelah beberapa waktu yang lalu, ia kerap kali berkicau di jejaring sosial Twitter dan memberikan kritik yang cukup pedas kepada sejumlah publik figur. Kali ini ia kembali melancarkan aksinya dan yang menjadi sasarannya adalah keluarga Ahmad Dhani. Lantas seperti apakah kritikan pedas Farhad Abbas dan bagaimana pula reaksi dari keluarga Ahmad Dhani? Sedikit kami hadirkan cuplikan beritanya untuk Anda. Kalau berani langsung aja kita ngedirin tinju. Kalau nggak berani ya berarti udah ketahuan janji. Ya jangan suka ngatain orang, kalau mau ngatain orang ya langsung ke orangnya. Kalau emang gentle, kalau emang nggak gentle kita juga nggak apa-apa. Begitulah sesumbar dua putra musisi Ahmad Dhani, Ahmad Al-Ghazali dan El Jalaluddin Rumi. Kemarahan mereka dipicu oleh ulah pengacara kontroversial Farhad Abbas yang kerap menebar teror lewat kata-kata ke Ahmad Dhani lewat jejaring sosial. Bukan kali ini saja, Farhad berulah lewat aksi kicauannya di Twitter. Sejumlah artis seperti Luna Maya, Boboiy Junior, bahkan Wakil Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama tak luput dari kritik dan sindiran suami penyanyi lawas Nia Daniati ini. Kita juga mau berterima kasih buat semua yang sudah mengkritik kita, yang sudah yang sudah menegur kita, walaupun dengan caranya gak enak. Terima kasih buat semua yang udah membenci kita. Sejak kasus kecelakaan maut yang melibatkan Akij, Farhad sering mengkritik tindakan Ahmad Dhani yang terbilang lepas dari tanggung jawab. Kesal dengan pernyataan Farhad, Al menumpahkan kekesalannya untuk menantang Farhad di atas ring tinju. Dan siang hari ini pemirsa, sang pemberi kicauan sudah bergabung dengan saya di sini. Ada Mas Farhad Abbas dan juga ada jubirnya juga di sini. Ada Mbak Regina. Terima kasih untuk waktunya. Jadi sekarang Mas Farhad kemana-mana harus bersama dengan jubir nih. Oh kebetulan aja di sini katanya minta hadir saya. Jadi bukan katanya, emang kami minta menghadirkan gitu. Permintaan enggak, saya tadi udah minta tolong. Saya udah gak mau lagi komentari anak kecil itu. Dia kan nggak mau. Yang penting ada Mas Farhad. Tapi jangan. Karena memang untuk menghadapi anak kecil yang tidak dikontrol orang tuanya, itu saya merasa kalau saya ngomong nanti terlalu tajam, nanti banyak pihak yang marah. Alangkah baiknya wanita saja yang ngomong, mungkin keibuannya begitu. Jadi anak kecil yang tidak dikontrol oleh orang tuanya. Iya. Gitu. Orang tuanya kan berarti ayah dan ibu ya. Ayahnya Mas Dhani berarti mamanya Bunda Maya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal Bunda Maya, pada saat Mas Farhad ini kan dulunya kan lawyernya Bunda Maya, gitu kan. Untuk menerima tantangan tarung tinju dengan El sudah minta persetujuan dari Bunda Maya atau belum? Jangan jawab dulu Mas, kita akan segera bahas ya. Saya segera kembali. Procalgo dengan Wyeth Biofactors. Tiap hari jam 5 sore, Antv. Kembali ke SOS seputar obrolan selebritis. Pemirsa, sebelum saya ajak Anda ngobrol lagi dengan Mas Farhad Abbas dan juga Mbak Regina selaku jubirnya di sini ya, saya mengajak Anda untuk mendatangi fifa.co.id/SOS. Di sini pemirsa Anda bisa mendapatkan informasi selengkapnya seputar tayangan kami ataupun yang kemarin-kemarin. Kembali kepada Mas Farhad. Jadi untuk menghadapi tarung tinju ini nih, Mas Farhad sudah minta izin dulu nggak dengan Mbak Maya? Karena kan dulu Mbak Maya ini kan kuasa hukumnya kan Mas Farhad ketika berpisah dengan Mas Dhani. Belum. Saya belum ada komunikasi dengan Maya. Nanti utusan dari saya, Regina akan datang ke Maya, kemudian berkomunikasi. Karena yang akan dikomunikasikan apa? Dan ini masih cemburuan gitu. Cemburuan sama siapa? Sama Maya. Walaupun sudah pisah, tapi Dhani masih cemburu. Kenapa Mas Farhad bisa mengatakan? Emang ada bukti-bukti apa? Oh ya, saya tahu persis. Jadi kalau Maya itu nggak mau pusing, nanti ada aja bikin ulah. Bayangkan kalau misalnya nanti anaknya disuruh ke rumah Maya, tiba-tiba nanti anaknya kan terus suka minum bir. Nah, minum bir nanti dikirim wartawan, nanti seolah-olah Maya membolehkan anaknya jadi minum bir. Jadi gitu. pokoknya intinya adalah dalam waktu dekat nanti Mas Farhad akan mengirimkan Mbak Regina untuk bicara kepada Maya menghadapi tarung tinju ini. Berarti ini akan terus berlanjut begitu ya? Saya dapat informasi terakhir dari sumber orang dekat saya bahwa Maya udah menegur anaknya untuk sopan terhadap pengacaranya. Cuman anaknya balik, orang kayak gituan katanya dilayani. Padahal Maya gak seperti itu. Permasalahannya ada lagi nih Mas Farhad. Sebenarnya kan kalau kita runut-runut lagi nih,
yang pertama kali memulai itu kan Mas Farhat yang nge-tweet duluan gitu kan, memberikan ejekan dan kritikan lah kepada Mas Dhani. Nah, wajar dong kalau misalnya seorang anak itu membela martabat ayahnya. Benar nggak? Saya luruskan dulu. Saya ini tidak sembarang mengejek, saya hanya memprotes. Sebenarnya saat itu Indonesia marah. Kenapa? Karena anak kecil masuk jalan tol, mobil terbang, tewas. Bapaknya datang bikin surat, tidak boleh menggugat, tidak boleh berkomentar, bayar 50 juta. Ingin sekolah sampai selesai S3 dibayarin sama Dhani. Belakangan Dhani mengatakan dia bangkrut. Ya berarti kan tidak ada kemungkinan untuk dibayar kalau bangkrut. Nah, kita hanya komentar. Pada saat Dhani sudah menyatakan akan menanggung semua, kita udah diam, nggak pernah. Udah beberapa bulan ini saya nggak pernah ngomong keluarga Dhani. Nah, belakangan Dedi mengundang, Dedi mengungkit lagi kepada anaknya. Jadi Kobuzier maksudnya? Iya, dari Kobuzier. Anaknya kita nggak pernah sentuh, nggak pernah marah-marah, lawan-lawan aneh nggak pernah. Hanya Dhani saja. Tapi menurut Mas Farhat sendiri gitu, wajar nggak kalau seorang anak membela orang tuanya? Contoh misalnya. Tidak wajar. Nggak wajar? Iya. Kenapa? Meskipun Karena orang tuanya dijatuhkan seperti itu atau dipermalukan seperti itu? Kalau anak yang biasa-biasa saja, ini mereka anak luar biasa. Anak kecil, kan lagi ada permasalahan yang mana menewaskan 7 nyawa. Keluarga korban yang ditinggal ini saja, itu nggak ada komplain, nggak ada gugat-menggugat. Ya harusnya anak-anak ini juga mengerti dong kalau bapaknya dihujat atau orang marah karena nyawa hilang, ya jangan membalas seperti itu. Berarti kalau seandainya nih besok-besok nih ada kejadian, misalnya Mas Farhat ini kan banyak nih dibully sama orang di Twitter gitu ya. Kalau misalnya ada anaknya Mas Farhat yang mungkin juga ngajakin orang berantem, orang yang itu mau diajak ribut, berarti Mas Farhat akan bersikap seperti apa? Karena dia membela ayahnya misalnya begitu. Saya akan tegur. Nggak akan diizinkan? Karena harusnya kalau saya akan bilang, kamu, kita habis nabrak orang mati 7, anak-anaknya aja sopan sama kita. Kita harus tunjukkan kepada Indonesia bahwa Dhani punya anak sopan juga. Harusnya begitu. Tapi karena ya udahlah, besok kan kamu mau nge-DJ. Wartawan udah nggak ada yang meliput kamu nih, Ya udah kamu bilang aja akan melawan tinju Farhat Abbas. Tapi kan sebenarnya kan dengan Mas Farhat menanggapi tantangan dari ini kan jadi seperti kekanak-kanakan gitu, Mas. Oh tidak, makanya saya kan tidak menanggapi. Saya serahkan kepada juru bicara. Karena memang niat mereka hanya untuk mempermalukan. Mempermalukan ini dalam arti anak kecil, lawan Farhat, kalau nggak datang banci. Nah, jadi makanya tim promotor mengatakan ada wanita melawan bapaknya Dhani. Kalau nggak datang banci gitu kan. Ya. Nanti kita akan bahas lagi soal itu. Tapi sebelumnya pemirsa, tentunya reaksi dari Mas Farhat dan juga ini juga menuai pro dan kontra. Dan dari ada seorang psikolog juga ingin memberikan komentar. Kita lihat video berikut ini. Orang yang selalu ada petik usil, ya memang pribadinya bermain usil sih. Dia selalu cenderung untuk menyerang gitu kan. Nah buat saya sih, selama dia menyerang, ya udah orang-orang bereaksi aja sesuai dengan serangan itu. Yang beberapa kali dia juga dihajar balik juga kok dengan cara yang tapi harusnya tidak dibiasakan terbuka di media sosial ya, yang memang bisa aja malah memperkeruh situasi. Jadi kalau mau benar-benar gentleman agreement face to face dan mediasi bicara. Nah itu bagaimana? Ya kalau saya pada kesempatan ini, Tika Wibisono ini kan psikolog. Psikolog itu kan dia dibayar dan harus menjaga kerahasiaan. Tapi belakangan ini ya saya ini agak kritik kepada Tika Wibisono. Anda ini paranormal atau dukun? Aduh. Ya kenapa? Karena menurut saya pada kesempatan ini jangan-jangan dia bisa juga dibayar oleh pihak yang datang berkonsultasi sehingga dia nggak fair dalam memberi penilaian. Saya harus menyatakan bahwa ini kan namanya media sosial, tiap hari namanya di koran itu, Twitter itu semua terbuka mulai dari pejabat tinggi sampai orang kecil. Cuman mungkin tidak menarik dan tidak menjadi perhatian. Kebetulan saya juga heran, semua tulisan saya bilang saya baru bangun tidur aja sudah masuk. Mungkin gini kali, karena yang Mas Farhat kritik itu kan orang-orang hebat gitu, orang-orang yang terkenal. Itu mungkin masalahnya. Kalau bukan orang terkenal mungkin menurut saya anggap orang-orang yang harusnya hebat tidak hebat. Sehingga saya kritik bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Terus yang mengkritik itu orang hebat atau tidak? Ya saya nggak merasa saya hebat, tapi saya ingin Indonesia ini hebat, Indonesia ini baik. Gitu. Oke, baik. Nanti setelah ini saya akan menghadirkan juga, saya akan memperlihatkan juga kepada pemirsa dan juga Mas Farhat bagaimana komentar Al terhadap sosok Farhat sebagai seorang pengacara. Kami segera kembali setelah yang satu ini. Tadi Jubir yang ngomong kan? SOS.
pemirsa, kirimkan komentar Anda ke fifa.co.id/SOS. Dan sekali lagi saya mau menyapa ibu-ibu yang ada di Plopiun 7 Cideng yang masih setia nonton bareng SOS. Terima kasih untuk waktunya. Kembali kepada Mas Farhad dan juga Mbak Regina. Sekarang saya mau ngajak kalian untuk melihat tayangan berikut ini. Kita akan dengarkan komentarnya Al, ini seputar, oh belum ya? Oke, baik. Kita lihat, ini dia. Bilang tuh dia cuma gara-gara dia masalah gede, terus satu Indonesia tahu semua kalau penggerak ya Farhad cuma mengeksis karena dia kan lawyer nggak laku. Waduh, katanya lawyer nggak laku. Nah, Mbak Regina mungkin ada tanggapan selaku juru bicaranya Mas Farhad nih? Ya, di sini juga ingin saya sampaikan ya mengenai statement-statement dari Al dan El itu saya rasa tidak perlu ditanggapi oleh beliau ya. Karena itu satu ocehan anak kecil yang mungkin dia juga belum memahami sebenarnya apa sih arti yang diocehinnya itu. Jadi tidak perlu dilanjutkan dan tidak perlu dibahas ya. Dan bukan untuk kapasitas Bapak Farhad Abbas untuk mengomentari. Tapi masalahnya kalau nggak katakanlah nggak ditanggapin, tapi nanti Mas Farhadnya masih nge-tweet juga, masih berkicau juga di Twitter, berarti kan ditanggapin juga dong. Sebenarnya gini, kita perlu garis bawahi Bapak Farhad Abbas ini tidak ingin mencampuri urusan untuk masalah anak-anak ini. Tidak ada urusan ke situ dan tidak ingin mengomentari. Masalah tweet beliau itu sebenarnya hanya kritikan aja kepada Dani sendiri. Cuman mungkin ditanggapinya karena mereka anak-anak yang mungkin sayang kepada orang tuanya, mungkin ditanggapinya dengan cara seperti itu. Tapi saya rasa bukan itu maksudnya ya. Jadi bukan arahnya bukan untuk ke anak-anak mereka, tapi sebenarnya kritika itu untuk Dani sendiri. Dengan kekecewaan selama ini ya kepada para korban yang menyatakan dirinya bangkrut, mungkin itu sedikit kekecewaan dari seorang Farhad Abbas. Gitu ya. Oke, kembali kepada Mas Farhad. Ini kalau saya perhatikan di Twitter Anda ini kan seringkali berkicau atau nggak memberikan kritikan gitu ya kepada public figure. Si artis A lagi tampil show di mana, kemudian di tweet apa gitu kan, si B apa di tweet. Nah maksud saya, ini Mas Farhad itu emang 24 jam nonstop itu nontonin TV itu malah aja sama nggak ada kesibukan yang lain Mas? Ya, itu nggak gitu-gitu juga. Banyak soalnya di komentarnya ya, Mas. Ya kalau misalnya lebih dari ini kan proses tweet kita ini kan setahunan, hampir 2 tahun. Berarti Mas bisa diakui memang Mas sangat memperhatikan waktunya harus itu nonton paling TV hanya juga. beberapa orang aja, Beberapa orang yang harus yang terkenal dong. Sampai 10 atau 15. Tapi harus terkenal yang dikritik itu. Kita juga kemarin kalau hanya misalnya TNI nonton ke acara dahsyat, kemudian di situ ada Luna Maya. Saya nggak ngeritiknya, boleh-boleh saja tentara nonton di situ. Tapi maksud saya rugi banget, orang kan apel pagi kok ini nontonnya Luna Maya. Nah, itu kan hanya bahasa saya. Memang orang berpikir loh, kenapa Farhad ngomong seperti itu ya? Kenapa Luna Maya berzina, kenapa dia bikin film bokep, ya itu maksud saya itu ada resiko. Iya, gini loh Mas, saya adalah gini, ketika Mas Farhad nge-tweet sesuatu yang berkaitan dengan orang-orang yang memang sudah punya nama sebelumnya, merasa diuntungkan nggak sih? Karena kan dia jadi dapat pemberitaan, dapat exposure lagi gitu. Ya ini kan tujuan saya kan gerakan Aku Indonesia. Aku bukan Jawa, bukan Sumatera, bukan Sulawesi, aku Indonesia. Ya, terus? Nah, jadi misalnya Deddy Corbuzier nggak pakai baju, difoto di cover bukunya. Saya bilang Deddy Corbuzier nggak Aku Indonesia. Saya anggap ini adalah sosialisasi untuk Indonesia menjadi lebih baik dan Indonesia menjadi lebih benar. Jadi diuntungkan juga. Mudah-mudahan dengan ini banyak yang mau ikut. Kemudian kalau ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, wah lu nggak Aku Indonesia. Ini baru Aku Indonesia gitu. Aku Indonesia itu harus seperti ini. Harus contohnya seperti begitu. ini. Oke, berarti pertanyaan terakhir dari saya adalah, apakah akan ada upaya damai, secara singkat aja ya Mbak dan juga Mas, apakah akan ada upaya damai kepada pihak Al-El dan juga Ahmad Dhani dengan kejadian ini? Sebenarnya hati saya itu sudah damai ya. Cuman memang pengertian olahraga tinju oleh Dhani itu agak berbeda. Kalau namanya olahraga itu kan budaya yang bersahabat, bukan budaya membunuh, sikat, hancur atau melampiaskan emosi di situ, seperti pandangan Dhani dan anak-anaknya. Nah, oleh karena itu saya lebih baik mengutus juru bicara untuk berkomunikasi atau mengutus petinju wanita untuk menghadapi Dhani, kira-kira seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak waktunya Mas Farhad dan juga Mbak Regina. Kita lihat kelanjutan seperti apa. Semoga tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini ya, dan mungkin untuk Mas Farhad juga mungkin bisa lebih berhati-hati juga setiap kali nge-tweet apapun. Terima kasih untuk waktunya. Saya harus pamit, biasa kita jumpa lagi besok di SOS jam 12:30 siang.